Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati sama Ovi. Semoga kalian sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah Kaisam. Kalian pada ngapain cuy? Ngopi belum? Udah Kaisam 3 gelas. Siap-siap, blending perut. Buat teman Kaisam yang lagi di rumah sakit juga tentunya semoga Allah angkat sakitnya. Teman Kaisam yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Masya Allah. Hari ini kita akan cerita apa cuy? Gemes deh sama kalian cuy. Sudah dikasih jalan baik-baik nih sama kayak Tizam ya, tapi ngeyel aja malah milih kabur, ya kan? Aduh. Oke, kayak Sam nggak ngerti gimana caranya mereka berpikir ini ya, suka memastikan rezeki. Aduh ya, tapi kan kayak Sam bener, rezeki itu kan punya Allah, kita nggak ada yang tahu ke depannya. Iya, tapi kalau tingkah laku kalian nggak dirubah ya bagaimana gitu kan? Bukan kayak Sam itu begitu, nggak boleh kayak Sam ngomong kayak gitu ya. Kalian simak dulu deh ceritanya ya, pekerja migran ini, baru kalian komentar sebenarnya Mbak kayak gini nih sebenarnya harus kita apakan cuy. Gemes gak kayak Sam ya kan? Oke. Awal mulanya ini ada pekerja migran yang mengaku bahwa uangnya ini dibawa oleh Mbah Hus. Mbah Hus, di mana kamu berada sekarang? Apakah kamu masih bersembunyi di balik kos-kosan? Kos-kosan siapa, ya kan? Oke, Mbah Hus ini punya hutang cuy. Berdalih dia ini menitipkan paspor ke temannya, ya kan? Yang itu loh cuy, yang paspornya Mbah Husnawati itu loh, Mbah Husnawati. Kemana kamu ini? Kayak saya mencari-cari kamu ini kemana? Kok kamu jadi malah nekat kabur? Sudah dikasih saran baik dari kayak Nizam kok ngeyel kamu itu. Ini udah baik nih yang punya duitnya, iya kan? Mau mengembalikan paspormu, malah kamu kabur, iya kan? Siapa orangnya? Dari hutang 16.000 tanpa bunga jasa, iya kan? Asal kamu cicil semampunya sampai kayak Tisam itu berdiri di tengah-tengah. Ya udah kalau kayak gitu kamu setiap bulan cicil $500 ya. Nanti paspornya saat kamu extend, saat kamu renew kontrak atau ganti majikan tidak akan dipersulit, ya kan? Udah bagus kan ya kayak gitu ya tabayun ya. Malah kabur cuy. Nggak ada. Ini orangnya nggak tahu ditelan bumi kayaknya. Oke. Si pekerja migran ini sudah ngobrol sama Kaisam. Kaisam ini bagaimana nih? Mbah Hus ini mau bikin paspor ke KJRI, mau bikin paspor baru karena majikannya itu nge-backup, iya kan? Jadi asal usulnya Mbah Hus ini pinjam sama pekerja migran ini. Setelah telepon kayak Tisam, si Mbah Hus ini ngaku kalau pertama itu dia hutang 7.000, terus 3.000 3 kali cuy, iya kan? Paspor dipegang sama Mbak pekerja migran ini, ya kan? Apakah Mbak pekerja migran ini rentenir? Bukan, dia membantu menghutangkan paspornya Mbah Hus ke rentenir. Jadi pihak tengah-tengah nih ya. Alhasil apa? So pahlawan nih mbaknya nih ya kan. Akhirnya dia yang dipush, ya kan? Dia dapat uang bank, akhirnya dibayar tuh si rentenirnya. Jadi si Mbah Hus ini punya hutang sama dia itu 16.000. Ya kan? Kayak saya ngomong bunga jasanya itu kamu jangan pakai bunga jasa. Enggak kak, orang saya bukan rentenir katanya, ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya ya sudah, coba kayak Sam itu tabayun ya dengan Mbah Hus ini. Mbah Hus alhamdulillahnya telepon Kaisam, kring, telepon Kaisam bunyi. Kaisam, iya kenapa? Kaisam itu gimana? Paspor saya kok jadi dipublish siapa yang mempublishkan, ya kan? Kaisam itu cuma menengahi nih. Kamu ini sudah terlalu jauh berlaku toksik, dimana mempengaruhi pekerja migran ini untuk diambil paspornya atau kalau nggak dikasih mau lari ke KJRI, sekalinya diviralin hutang lunas, ya kan? Ini hutang ini bukan masalah di apa namanya dipermalukan atau apa, ini urusannya sama Allah Mbah Hus ya. Jadi akhirnya si Mbah Hus ini telepon kayak Tisam, ya udah kayak Tisam langsung to the point, udah deh kamu nggak usah belibet untuk teman ya kan, kamu dipakai sendiri kan itu uang. Iya ngaku coy, dipakai sendiri si Mbah Hus ini 3.000 sama 7.000, cuma alasan sama pekerja migran itu untuk temannya membantu bayar bank. Kalian itu so pahlawan, kalian sendiri aja punya hutang kok sok-sokan kalian itu meminjamkan uang untuk orang lain untuk bayar hutang. Orang utangnya kamu sendiri aja nggak bisa dibayar gitu ya cuy. Ini buat kaliannya yang punya uang patut curiga nih kalau teman kalian ngomong bantu teman saya dong bayar bank. Itu bisa jadi tuh duitnya cuma dipakai sendiri alasannya untuk teman. Itu udah banyak cuy kasusnya di luar sana. Asal kalian tahu aja. Udah tahu Kaisam, tapi nggak tahu kayaknya kita ini dikemat Kaisam. Kok kita tuh nurut aja kasih duit. Itu mah karena kalian itu takut dijauhi, takut duit kalian nggak kembali. Padahal saat itu kalau misalkan kalian sudah tutup akses untuk meminjamkan lagi, selamat duit kalian, iya kan?
Cuma kalian itu kan dipengaruhi nih otaknya nih. Ah, nanti kalau misalkan saya nggak ngasih, nanti dia di termination, nanti dia nggak bayar utang ke kita. Ya kan? Ini kan pemikiran orang yang punya uang ya cuy. Ya kan? Jadi akhirnya terus aja, malah banyak hilangnya. Akhirnya sudah jujur dari poin pertama. Oke, setelah itu kamu punya gaji berapa setiap bulannya? Saya cuma sisa $1.000 cuy. Nah, gimana ceritanya kalian bisa menghutangkan orang dengan sisa gaji $1.000 cuy? Kalian brol-brolan sampai 30 juta ngutangin orang, ya kan? Sampai pada akhirnya Simbahus, saya cuma punya $1.000. Oke, Kaisam tanya lagi, kamu kirim keluarga berapa setiap bulan? Cukuplah Kaisam 500. Oke, berarti 500 gimana kalau kamu bayar ke Mbak pekerja migran yang menghutangkan kamu sampai 16.000? Kamu akuin kan kalau utang kamu 16.000? Iya. Ini mbaknya loh ngutangin kamu itu karena dia itu membantu kamu. Coba kalau posisinya dibalik, kamu bisa nggak menghutangkan untuk mbaknya 16.000 sekarang? Ya nggak bisa Kaisam. Ya kalau memang kamu nggak bisa membantu mbaknya seperti itu, kalau kamu sadar diri punya hutang, ya kamu nggak usah songong ngomongnya gitu ya kan, yang menyakiti hati mbaknya. Ya wajar, pemilik uang marah, wajar nggak? Wajar, karena di PHP-in terus. Makanya kalian kalau nggak mau di PHP-in jangan ngutangin orang gede-gede, ya kan? Aduh, kalian itu gimana sih cuy, 30 juta kok sok-sokan aja gitu ya, dijaminkan paspor aja kertas. Buat kalian itu nggak penting, emangnya kamu mau ngoleksi paspornya orang dengan foto orang? Ini kesel deh Kaisam ya. Akhirnya apa cuy? Akhirnya Mbak Husna ini sudah mengiyakan nih. Ya udah Kaisam, kalau kayak gitu saya cicil 500. Oke, mulai kapan? Ya kan? Mulai bulan depan. Oke, mulai bulan depan per tanggal berapa? Yang jelas dong, ya kan? Nggak tahu kayak Tisam, wis mulai muter-muter lagi nih. Yang nggak tahu kayak Tisam, bulan ini gaji saya udah nggak ada, majikan saya loihang. Ini nih alasan udah alasan bener-bener nih, yang majikannya loihang, yang nggak bisa turun, ya kan? Ini udah modus-modusnya ini cuy, ya kan? Kalau misalkan teman kalian udah, nanti ya saya lagi ada di rumah sakit nih sama nenek saya nggak bisa turun, itu bukan alasan yang bener cuy. Dia cuma nggak punya duit aja buat bayar. Tinggal akui aja sih cuy, kalau kalian nggak punya duit tuh, maaf ya saya belum punya uang ya, boleh nggak segini. Walaupun yang punya uang marah, tapi setidaknya jawaban itu tuh lebih baik gitu cuy, tidak membuat orang itu PHP berharap, ya kan? Ya, yang punya uangnya kan jadinya berharap, ah ya udahlah nanti ada uang dari Mbah Hus ternyata hus Astagfirullahaladzim, kayak kok ngetawain orang yang lagi kesusahan. Mbaknya udah ikhlas katanya, soalnya diblok sama Mbah Hus ini. Ya kan, nggak tahu di mana ranta beratanya ini kan. Akhirnya apa cuy? Akhirnya ada nih perdebatan di mana Mbak toksik, ini Mbah Hus ini toksik ya, memutar balik perkataan kayak Tisam seperti ini. Oke kayak Tisam, kalau kayak gitu saya bayar 500, tapi kita nggak tahu nih, kali aja saya punya rezeki lebih, nanti saya bayar lebih. Ini yang Kaisam nggak suka dari orang-orang yang memberikan harapan palsu. Akhirnya Kaisam itu tegur si Mbah Hus kayak gini, Mbak, kita tuh harus mempercayai sebagai muslim itu ya. Jadikan Kaisam ceramah kayak Mama Dede. Kita tuh boleh ya, rezeki Allah tuh memang luas, tapi kamu tuh nggak boleh ngomong begitu, menjanjikan kepada orang yang nyatanya kamu itu dalam ketidakmampuan. Bener nggak cuy? Kalau kita sudah dikasih baik nih, suruh cicil 500, ya udah gitu, jangan songong gitu kan. Iya kan, sedangkan kita nggak mampu gitu kan. Inilah motif-motif orang toksik yang saat ditagih harga dirinya ini terluka. Ini angel ngesor tuh kayak gini. Orang yang nggak mau hidup di bawah itu seperti itu. Saat kita sudah tidak mampu, tetap aja kita juga masih nggak mau diingatkan, ya kan. Padahal Kaisam udah nawarin baik ya, $500 dari utang 16.000 itu udah bagus banget ini cuy. Nggak ada orang-orang yang mau dicicil $500. Bayangin nggak, yang punya duit ngasih cash nih 7.000, ngasih cash 3.000, ngasih cash 3.000 untuk bantu temennya. Si temennya bayarnya 500, encerot. Tetap aja kayak gitu juga tetap marah sama pemilik uangnya. Ini kan orang yang tidak berterima kasih nih. Jangan contoh nih Mbah Hus kayak gini nih ya. Akhirnya Kaisam tegur, kamu itu sama aja tong kosong, nyaring bunyinya, gede omong tapi nggak ada bukti. Iya kan, udah kamu nggak dalam ketidakmampuan, ya kamu harusnya minta maaf sama pemilik uang. Bener nggak Kaisam ngomong? Bener Kaisam, saya support. Nah ya kan, mungkin si Mbah Khusus ini memang sudah pengen berniat kabur dari rumah majikannya. Akhirnya apa cuy? Dari $500 perjanjian itu bisa cicil, akhirnya dia kabur dari rumah majikannya. Sangat disayangkan ya, padahal sudah baik ini, mau mengembalikan paspornya, iya kan?
Sekarang Mbah Hus kabur. Di mana kan Mbah Hus sekarang? Awas, barangkali kalian menjadi target berikutnya. Si Mbah Hus ini sudah melarikan diri dari rumah majikannya. Karena apa? Karena dia juga punya hutang bang dengan nama orang lain juga. Wis parah, wis angel cuy. Nah, kalau kayak gini, gimana cara menghadapinya? Buat kalian yang sudah ditipu-tipu seperti ini, apa yang dilakukan? Selain kalian menyadari bahwa kalian ditipu, ya kan, yang harus kalian lakukan adalah melakukan tabayun. Berapa mampunya dia dicicil, itu jalan satu-satunya cuy. Kita nggak bisa nge-push orang yang udah nggak punya gaji. Dari mana? Walaupun kita berteriak dari Sabang sampai Merauke nih, capek ini kita. Ya ini kesalahan kita sendiri. Kenapa kita mempercayai orang toksik seperti ini? Nah, untuk teman-teman Kaisam yang masih baru nih ya, apalagi baru 4 bulan, yang udah selentingan-selentingan dideketin senior-senior dengan modus dimasakin masakan, ya kan? Udah cukup makan roti saja. Yang penting kalian tidak punya hutang budi. Karena Pak Budi itu suaminya Ibu Budi, jangan suka berhutang budi di Hong Kong. Karena apa? Saat kalian mulai merasa hutang budi dengan seseorang di sini, saat orang tersebut meminta kalian untuk hutang bang, gak ada jalan lain selain ya udah, asal bayarnya yang benar ya mbak. Iya. Saat sudah dihutangkan dan dia sudah mendapatkan uang, bye-bye, kabur. Saat kalian, teman kalian yang hutang bank itu sudah kabur, apa yang bisa kalian lakukan selain kita membayar dengan gaji kita sendiri yang uangnya tidak dimakan kita? Ini adalah modus di Hong Kong ini seperti ini cuy. Buat kalian yang percaya, syukur, alhamdulillah. Dia omong pelit, dia apa nggak apa-apa. Yang penting kalau ada ya kita bantu, kalau nggak ada ya kita jangan menghutangkan. Karena itu bukan uang kita, uang bank ya. Akan ada data, ada perjanjian yang kamu tanda tangani, ya kan? Kalau misalkan kamu nggak bisa bayar di sini, keluarga dikejar-kejar di rumah, mau, ya kan? Harusnya ke sini kita bisa merubah masa depan, kita menghancurkan masa depan kita sendiri, jangan ya. Oke, buat Mbak Husnawati, di manakah kamu berada, ya kan? Kalau misalkan pilihan kalian kabur, ya silahkan. Tapi Kaisam akan melaporkan ini ke polisi supaya nanti saat kamu ketangkap atau kamu mau proses pulang, kamu punya catatan polisi, ya kan? Menipu uang 16.000 dolar Hong Kong. Wes. Terus juga Kaisam akan serahkan paspornya ke KJRI untuk pencekalan, ya kan? Ingat, saat kalian dititipi paspor pekerja migran, iya kan? Saat orangnya kabur, ini cuma kertas cuy. Ya kan? Apa yang harus kalian lakukan? Dokumen negara saat dibuang kalian yang salah, serahkan ke KJRI. Ya wis, akui kalau kita ditipu. Ya, hati-hati untuk itu, untuk menghadapi mbak-mbak yang kayak Mbah Hus ini banyak di Hong Kong, ya kan? Kalau masalah uang wis lah cuy, angkat tangan aja, maaf gitu. Kita juga Miss Queen ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.